Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, tim podcast Inisma Mantarakan. Dengan saya, Alif Reja Harmoni. Pada kesempatan ini, kita akan mendengarkan tausiah hikmah maulid oleh Saudari Hajratul Aswati dari kelas 10-4. Saudari Hajra merupakan salah satu peserta lomba ceramah dalam rangka memperingati Maulid Nabi yang diadakan oleh Eskul Rohis Mantarakan. Saudari Hajra akan menyampaikan ceramah dengan judul Meraih Surga dengan Sabar dan Syukur dengan meneladani sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa ceramahnya? Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum ya akhi ya uhti atam ansya ilal Baghdad wala tansa'i malur ribat idza kuntum ummat Muhammad ajibu salam bimin nasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, tak pilih kasih, lagi Maha Penyayang, tak pandang sayang. Allah yang senantiasa memuliakan manusia dengan berbagai macam kenikmatan, baik lahiriah maupun batiniah. Sehingga dengan kenikmatan itu manusia mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Salawat menyertai salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Warahmatul lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Nabi yang terkenal dengan metode dakwanya, yang mengajak bukan mengejek, yang merangkul bukan memukul, yang mengkafahkan Islam bukan mengkafirkan yang sudah Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah dakwah yang berjudul Meraih Surga dengan Sabar dan Syukur dengan meneladani sikap Rasulullah. Ma'asyarul muslimin wal muslimah rahimakumullah. Dalam kehidupan ini tidak terlepas dari cobaan dan ujian. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan di dunia ini tanpa mengalami cobaan sedikit pun. Seorang yang kaya, ia pun diuji oleh Allah dengan kekayaannya tersebut. Apakah ia dapat bersyukur atau malah kufur? Dan seseorang dalam kehidupan kurang, maka tidak diragukan lagi, itu adalah cobaan hidup dari Allah. Allah menguji orang tersebut, apakah orang tersebut dapat bersabar atau malah mencari cara yang diharamkan oleh Allah agar terbebas dari kemiskinan. Sahabat madrasah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus Rasulullah agar kita sesama manusia dapat merekam jejak perjalanan Rasulullah. Siapakah di antara kita yang mengalami kemiskinan? Beliau pun juga pernah merasakan kemiskinan. Istri beliau, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, pernah berkata bahwa dapur beliau pernah tidak menyala apinya selama 3 hari berturut-turut. Lalu, siapakah di antara kita yang menikmati kekayaan? Beliau pun juga pernah merasakan kekayaan. Beliau berikan banyak dombanya yang memenuhi 2 bukit yang dia berikan kepada umatnya agar umatnya tersebut dapat menerima hidayah Islam. Lalu, siapakah di antara kita yang bersedih mencela takdir karena kehilangan anggota keluarganya? Beliau ditinggalkan oleh ayahnya ketika beliau dalam kandungan ibunya. Ditinggalkan oleh ibunya ketika beliau berusia 6 tahun. Paman dan kakeknya pun wafat meninggalkan beliau. Serta beliau ditinggalkan wafat oleh kedua istrinya semasa hidupnya. Dan beliau pun menyaksikan anak-anaknya wafat sebelum dirinya. Namun beliau tetap hamba Allah yang bersabar. Namun terkadang karena kelemahan iman, ada yang mengatakan, beliau kan Nabi dan Rasul, dia dibimbing oleh wahyu Allah, jadi wajar beliau bersabar.
Na'udzubillahi min zalik. Kalimat tersebut hakikatnya tidak pantas diucapkan oleh orang yang beriman kepada beliau. Contohnya, ada orang yang bukan nabi dan rasul, namun ia tetap bersabar ketika tertimpa musibah dari Allah. Sahabat madrasah, saya akan menceritakan kepada kalian sebuah cerita yang dikisahkan oleh Ali bin Muhammad, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari kitab As-Siqat. Ali bin Muhammad menuturkan, suatu hari ketika aku menjaga di perbatasan Aris di wilayah Mesir, aku melihat ada sebuah kemah kecil di padang pasir yang terik. Lalu aku pun menghampiri kemah tersebut. Lalu aku melihat ada seseorang yang tangannya telah buntung, kakinya telah tiada, matanya yang rabun, serta pendengarannya yang mulai tuli. Lalu aku mendengar dia mengatakan, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kemuliaan yang telah Engkau berikan kepadaku atas hamba-hambamu yang lain." Lalu aku pun terheran dengan apa yang dia katakan. Lalu aku menghampirinya dan aku tanyakan, "Wahai saudaraku, nikmat Allah yang manakah engkau syukuri?" Dia menjawab, "Diamlah, kalau sekiranya Allah mendatangkan lautan, niscaya lautan itu akan menenggelamkanku. Kalau sekiranya Allah mendatangkan api yang berbondong-bondong, niscaya api itu akan membakarku. Dan kalau sekiranya Allah menjatuhkan langit, niscaya langit itu akan menghancurkanku. Namun aku tetap hamba Allah yang bersyukur." Lalu aku pun bertanya kembali, "Bersyukur atas apa?" Dia menjawab, "Dia telah menganugerahkanku lisan yang senantiasa bersyukur kepadanya dan mengingatnya." Ma'asyarul muslimin wal muslimah rahimakumullah. Ada sebuah surah dalam Al-Quran yang berbunyi, "Assalamualaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar," yang artinya, keselamatan atas kesabaranmu, alangkah indahnya tempat kesudahan itu. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 24. Demikianlah buah kesabaran seseorang, akan mencapai derajat yang tinggi lagi mulia di dunia dan di akhirat. Bisa jadi orang yang sabar itu terlihat hina di mata orang lain, namun percayalah, di sisi Allah ia tetap mulia di dunianya. Jangan sampai kita bersyukur kepada Allah tak kalah lapang dan mencela serta protes tak kalah ditimpakan kesempitan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ammahu fayaqulu rabbi akraman wa ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan." Shadaqallahul azim. Yang artinya, adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu diberinya kesenangan, maka ia akan berkata, "Tuhanku memuliakanku." Dan adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dibatasi rezekinya, maka ia akan berkata, "Tuhanku menghinakanku." Quran Surah Al-Fajr ayat 15 sampai dengan 16. Maka dari itu, marilah kita memohon kepada Allah agar menjadikan kita hambanya yang senantiasa bersyukur kepadanya tak kalah lapang dan bersabar tak kalah ditimpakan kesempitan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Unzur ma qala wala tanzur ma qala. Lihat apa yang dia katakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Minallahi musta'an wa ilahi kasdus sabil. Summassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat madrasah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tausiah hikmah Maulid yang disampaikan oleh Saudari Hajrah. Hikmah yang bisa kita petik adalah, makin sabar seorang hamba, maka akan semakin kuat dalam melewati setiap cobaan. Sampai jumpa sahabat madrasah. Jangan lupa like,
comment, subscribe, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eskulman Rohis Tarakan. Salah. Dari situ kan? Judul mencapai. Meraih surga. Masuk. Ya. Kita petik adalah semakin Nah, tuh hitung-hitungilah.